airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jepang meyakinkan bangsa Indonesia tentang kemerdekaan yang dijanjikan dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Badan itu dalam bahasa Jepang disebut Tokuritsu Junbi Kosakai. Jenderal Kumakichi Harada, Komandan Pasukan Jepang untuk Jawa pada tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan BPUPKI. Pada tanggal 28 April 1945 diumumkan pengangkatan anggota BPUPKI. Kami datang untuk membebaskan rakyat Indonesia dari cengkraman penjajah bangsa Barat. Kami juga akan membantu memajukan rakyat Indonesia melalui program Pansia. Jepang akan memajukan dan menyatukan seluruh rakyat Asia. Dengan ini, saya, Jenderal Kaiso, akan menjanjikan kemerdekaan kepada kalian secepatnya. Upacara peresmiannya dilaksanakan di Gedung Cho Sangiin di Pejambon, Jakarta. Sekarang Gedung Departemen Luar Negeri. Ketua BPUPKI ditunjuk Jepang adalah Dr. Regiman Wejo Niningrat. Wakilnya adalah Ichi Bangase Jepang. Dan sebagai sekretarisnya adalah RP Shiroso. Jumlah anggota BPUPKI adalah 63 orang yang mewakili hampir seluruh wilayah Indonesia, ditambah 7 orang tanpa hak suara. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Saudara-saudara sekarang, saatnya kita membentuk dasar negara Indonesia supaya negara kita ini semakin sempurna kemerdekaannya. Barangkali ada saudara-saudara yang berniat mengusulkan gagasan dasar negara. Saya berniat mengusulkan dasar negara itu. Saya pun ingin mengusulkan dasar negara itu. Saya juga ingin mengusulkan dasar negara itu. Terima kasih, saudara-saudara berniat mengusulkannya, tetapi harap bergantian. Untuk itu, saya urutkan mulai dari Muhammad Yamin, Dr. Supomo, lalu Insinyur Soekarno. Pertama-tama, mari kita dengarkan pendapat yang akan dikemukakan dari Tuan Muhammad Yamin. Kepada beliau, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saudara-saudara bersedia mendengarkan usulan dasar negara yang hendak saya usulkan. Usulan mengenai dasar negara yang hendak saya sampaikan ialah: yang pertama, peri kebangsaan; yang kedua, peri kemanusiaan; yang ketiga, peri ketuhanan; dan yang keempat, peri kerakyatan; dan yang terakhir, kesejahteraan rakyat.
Kelima dasar tersebut saya beri nama Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Demikian usulan mengenai dasar negara dari saya, mohon untuk dipertimbangkan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemikiran yang bagus, Saudara Muhammad Yamin. Usulan Anda tersebut akan kami pertimbangkan. Namun, kita tunggu usulan dari Dr. Supomo dan Insinyur Soekarno. Untuk sidang hari ini, kami nyatakan berakhir dan akan dilanjutkan sidang berikutnya pada tanggal 31 Mei 1945. Keesokan harinya, pada sidang kedua, tanggal 31 Mei 1945, giliran Dr. Supomo yang menyampaikan pendapat di depan anggota BPU PKI. Hari ini, sidang kedua BPU PKI. Saya buka dan mari kita dengarkan usulan yang akan disampaikan dari Dr. Supomo. Kepada beliau, kami persilakan menyampaikan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Rajiman selaku Ketua BPU PKI beserta anggota-anggota sidang lainnya yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk mengusulkan pendapat. Pemikiran yang akan saya sampaikan berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia merdeka. Negara yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik yang berdasarkan pada hal-hal berikut ini. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Demikian usul mengenai dasar negara. Dari saya mohon untuk dijelaskan pertimbangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usulan yang sangat memotivasi. Kita tunggu usulan dasar negara berikutnya dari Insinyur Soekarno besok. Dan usulan ini akan dipertimbangkan oleh anggota BPU PKI yang lainnya. Sidang BPU PKI hari ini saya nyatakan berakhir. Keesokan harinya, di sidang BPU PKI tanggal 1 Juni 1945, giliran Insinyur Soekarno menyampaikan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengemukakan pemikiran saya mengenai dasar negara. Usulan-usulan ini mohon didengarkan dan dipertimbangkan dengan baik. Berikut usulan yang saya sampaikan. 1. Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. 2. Peri kemanusiaan atau internasionalisme. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat agama Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan 5 bilangannya. Saya namakan dasar negara ini sesuai petunjuk dari teman ahli bahasa saya dengan nama Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insinyur Soekarno selain mengusulkan mengenai Pancasila, beliau juga mengusulkan 2 rumusan lain, yaitu rumusan Trisila. 1. Sosionasionalisme. 2. Sosiodemokratis. 3. Ketuhanan. Rumusan Ekasila. 1. Gotong royong. Pidato yang bagus Insinyur Soekarno. Para hadirin sekalian, 3 hari ini para anggota BPU PKI telah menyampaikan usulannya mengenai dasar negara Indonesia. Selanjutnya, usulan-usulan tersebut akan dipertimbangkan para anggota BPU PKI yang lainnya. Sidang hari ini
saya nyatakan berakhir. Setelah sidang pertama berakhir, BPU PKI kemudian membentuk Panitia Perumus Dasar Negara yang beranggotakan 9 orang, yang disebut Panitia 9. Tugas Panitia 9 adalah menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia merdeka. Anggota Panitia 9 terdiri atas Insinyur Soekarno, Ketua Abdul Qahar Muzakir, Dr. Muhammad Hatta, Ki Haji Abdul Wahid Hashim, Mr. Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Abi Kusno Cokrosuryo, dan A.A. Maramis. Setelah perundingan dan kesepakatan yang telah dilakukan Panitia 9, Muhammad Yamin. Saya mengusulkan nama dasar negara Indonesia yaitu Piagam Jakarta atau Jakarta Center. Pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, BPU PKI mengadakan sidang yang kedua berkenaan dengan pembahasan mengenai rumusan dasar negara yang telah dirundingkan oleh Panitia 9 sebelumnya. Saudara-saudara, setelah sebelumnya kita membahas usulan mengenai dasar negara dan kami pada masa reses telah membentuk panitia kecil bernama Panitia 9 yang telah merundingkan rumusan Pancasila. Berikut saya bacakan hasil rumusan dasar Pancasila tersebut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat-syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar Pancasila tersebut oleh Panitia 9 diberi nama Piagam Jakarta. Demikian hasil permusyawaratan kami. Siapa yang hendak mengusulkan atau memberi usul mengenai rumusan ini? Jika berkenan, bolehkah saya usul saudara ketua? Silahkan Muhammad Hatta. Menurut saya, sebaiknya sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya sebaiknya diganti karena dapat memenuhi permusuhan di antara yang muslim dan non-muslim suatu saat nanti. Menurut Anda, sebaiknya diganti dengan apa? Menurut saya, sebaiknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa karena Tuhan itu satu atau esa. Jadi kalimat itu saya rasa dapat diterima oleh pihak muslim maupun non-muslim. Iya, saya setuju. Terima kasih Muhammad Hatta. Dengan ini berarti semua anggota sudah sepakat dan sidang BPU PKI ini saya nyatakan berakhir. Akhirnya, pada sidang kedua tersebut, Pancasila berhasil mencapai kesepakatan dengan isinya yang berbunyi: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila pun ditetapkan lahir pada tanggal 1 Juni 1945
dan sila-sila tersebut juga terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Hal ini membuktikan bahwa meskipun kita berbeda, tetapi tetap satu. Merdekalah Indonesia untuk selama-lamanya.